ada musyawarah, ada tanya jawab terkait kegiatan untuk 1 semester ke depan ini. Mungkin itu saja sambutan saya, tidak terlalu panjang. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu mohon bilang audionya apakah sudah normal, bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Pak. Kalau sudah, baik, kita akan lanjutkan ke pemaparan selanjutnya, penyampaian program atau sosialisasi program sekolah yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Asep Najbudin Eskom. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Agus Permana sudah mempersilahkan saya. Sudah mungkin terlihat Pak Agus untuk tampilan saya di layar? Ya Pak Agus, saya mohon izin untuk bisa share screen Pak Agus, karena ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan. Belum bisa Pak Agus, saya harus ini share screen-nya Pak Agus. Iya. Terima kasih Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita share ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Pasir Plus Kota Sukabumi, yang terhormat para wakil kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua wali untuk siswa kelas 10, terima kasih telah untuk bisa hadir di rapat yang bisa kita laksanakan hari ini. Mohon maaf seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala bahwasanya kita tidak bisa mengundang Bapak Ibu secara langsung untuk bisa bertatap muka ya Bapak Ibu, karena memang ada protokol yang harus kita penuhi, harus kita taati. Maka dari itu izinkan saya hari ini untuk bisa menyampaikan apa sih yang akan dilalui putra-putri Bapak Ibu selama 1 semester ke depan, semester genap ini, dari kelas 10 sampai bisa naik ke kelas 11. Ya, mungkin sudah terlihat ya tampilannya di layar HP atau di laptop Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke slide kedua. Ya, untuk pembahasan agenda hari ini, yaitu tadi kita akan menyampaikan agenda kegiatan siswa untuk kelas 10, kelas 11, dan 12. Nah, kebetulan yang sekarang ini untuk kelas 10 Bapak Ibu. Nah, di kelas 10 ini akan ada kegiatan penilaian hingga pembagian rapor nanti. Sudah Bapak Ibu? Iya, teh yang tinggal di sana, aku mahanya Bu. Ya, Ibu mohon untuk Ibu speakernya Ibu, mikrofonnya. Halo. Pak Agus mungkin bisa dibantu untuk di mute dulu Pak Agus. Ya, Bunda Ani mohon untuk di mute dulu ya speakernya, mikrofonnya Ibu. Oke, dah. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ya barusan ada kesalahan untuk teknis untuk audio, barusan ada bocor dari peserta. Ya, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Di kelas 10 ini yang akan dilaksanakan untuk putra-putri Bapak Ibu dari semester genap awal Januari sampai ke nanti Juni itu ada beberapa kegiatan ya Bapak Ibu ya.
Pertama, yakni ada penilaian tengah semester, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat di layar HP-nya atau di laptopnya, ada penilaian tengah semester. Nah, penilaian tengah semester ini dilaksanakan perkiraan dari tanggal 8 sampai 13 Maret 2021 dengan perakiraan pembiayaannya itu 50.000 per siswa ya Bapak Ibu, dengan metode itu daring atau luring. Nah, kenapa kita tulis di sini ada daring atau luring? Karena kita menyesuaikan dengan anjuran pemerintah ya Bapak Ibu, karena sesuai surat pemerintah dari gubernur dan wali kota bahwasanya 2 minggu ke belakang kita melaksanakan daring, itu juga karena ada perintah dari atas Bu bahwa memang tidak bisa kita melaksanakan luring. Namun bisa jadi kemungkinan nanti di Maret kita akan bisa melaksanakan luring kalau memang sudah ada izin dari pemerintah. Ya, selanjutnya setelah penilaian tengah semester itu ada Ramadan ya Bapak Ibu. Awal Ramadan kemungkinan diperkirakan itu di 12 April dan akhirnya nanti di Idul Fitri 12 Mei, mohon maaf. Nah, nanti di Ramadan ini Bapak Ibu untuk peserta didik akan ada kegiatan yang berhubungan dengan kesiswaan seperti sanlat ya, pendalaman untuk kegiatan keagamaan, nanti mungkin akan disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan oleh Ibu Yuyun. Ya, saya lompat lagi ya. Selanjutnya itu nanti ada penilaian akhir tahun atau PAT. Nah, apa bedanya Bapak Ibu PTS dengan PAT? Penilaian tengah semester dengan penilaian akhir tahun. Yang membedakan adalah memang penilaiannya Bapak Ibu. Kalau di PTS itu kita menilai di tengah semester agar nanti kita bisa melihat siswa sejauh mana kompetensi yang telah dicapai sehingga kita bisa menentukan untuk strategi selanjutnya siswa dapat menyerap materi sampai akhir tahun di pelajaran 2020-2021 ya Bapak Ibu. Ya, di penilaian akhir tahun ini PAT insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 7 sampai 19 Juni 2021 ya Bapak Ibu. Dengan perakiraan pembiayaannya hanya sebesar 125.000 per siswa. Ini sudah ada pengurangan dari sebelumnya yang 175. Kita menyesuaikan ini dengan karena kondisi COVID ya Bapak Ibu. Dengan metode yang kita laksanakan kemungkinan nanti akan daring atau luring, itu menyesuaikan juga dengan pandemi. Selanjutnya setelah penilaian akhir tahun, semua siswa dinilai kelayakannya dari nilai, dari kehadiran, dari sikap dan lain-lain. Maka akan dilaksanakan pembagian rapor kenaikan kelas, yakni di tanggal kemungkinan 25 atau 26 Juni 2021. Nah, nanti di kenaikan kelas ini Bapak Ibu akan ada rapat kenaikan kelas di mana semua siswa nanti akan didebatkan di sana apakah siswa ini layak untuk naik kelas setelah melihat dari semua prasyarat yang ditentukan untuk kenaikan kelas, diantaranya ada kehadiran harus minimal 75%, kemudian untuk nilai minimal B dan nilai kepribadiannya nanti dari kesiswaan itu minimal baik. Ya, itu untuk pembagian rapot Bapak Ibu di tanggal 25 dan 26 Juni 2021. Kemudian yang akan dilaksanakan juga oleh putra-putri Bapak Ibu ini yang selanjutnya adalah kunjungan industri. Nah, namun kunjungan industri ini sesuai yang Bapak Ibu karena pandemi dan kemungkinan itu ada penyesuaian untuk beberapa kegiatannya. Dan kunjungan industri ini nanti akan disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri ya Bapak Ibu, ada Bapak Juli Budi Satya, nanti akan disampaikan. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk keseluruhan kegiatan di kelas 10 di kurikulum ya Bapak Ibu. Rata-rata itu ada di penilaian saja, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan akhirnya pembagian rapot. Jadi untuk agenda-agenda besarnya itu di kelas 10 untuk siswa kelas 10 itu hanya mungkin kunjungan industri dan ini nanti akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri. Ya mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Moderator, Bapak Agus, mangga. Tapi kemarin menipu ya. Makasih ya Bu. Ya. Cek audio Pak Asep. Oke. Baik, terima kasih Pak Asep yang telah memaparkan agenda kegiatan dari bidang kurikulum. Selanjutnya Bapak Ibu akan
Di semua gimana? Peru apa? Halo, Peru. Ada di bawah. Dinyalain terus ya. Ya, baik Pak Asep, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk mikrofonnya di mute, semua di mute ya semua, supaya suaranya terdengar jelas. Terima kasih. Lanjutnya Bapak Ibu, program atau sosialisasi program sekolah akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Humas atau Hubin, yaitu Bapak Juli Budi Satya MSI. Kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu orang tua murid. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan saya menjelaskan tentang kegiatan kunjungan industri, Bapak Ibu. Kunjungan industri ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh siswa-siswi kita khususnya di kelas 10. Biasanya kunjungan industri ini dilakukan di bulan Januari ya Bapak Ibu. Namun di saat pandemi ini akhirnya rapat di tahun 2020 di bulan September itu kita memutuskan untuk memundurkan waktunya jadi di bulan Juni tahun 2021. Nah, adapun kegiatan kunjungan industri ini adalah sebagai kegiatan kunjungan anak-anak SMK ke industri-industri yang ada di kota-kota besar. Tentunya yang berkaitan dengan jurusan-jurusan yang diampuh oleh peserta didik. Nah, adapun kegiatan kunjungan industri ini yang sudah biasa dilakukan, biasanya kita melakukan ke Bandung, Jakarta, atau ke Yogyakarta. Nah, di sana selain ada kunjungan industri ke perusahaan-perusahaan, biasanya ada kegiatan kunjungan-kunjungan ke lembaga-lembaga institusi, ya sebagai pendidikan, tolak ukur pendidikan juga. Dan itu juga kita akan biasanya mengadakan studi wisata. Studi wisata ini yang berkaitan dengan kegiatan ini Pak. Kegiatan yang berhubungan dengan prasejarah dan lain-lain. Nah, untuk kunjungan industri ini yang akan saya jelaskan Bapak Ibu, kita masih belum fix untuk melakukan di bulan Juni. Akan tetapi kita akan melaksanakan program kegiatan menabung. Program kegiatan menabung ini difungsikan untuk yang pertama tidak memberatkan keuangan dari Bapak Ibu. Dan yang kedua supaya kegiatan KI ini bisa berjalan dan bisa diikuti oleh semua peserta didik. Nah, adapun kegiatan bulan Juni ini, bila mana COVID-19 atau virus corona ini masih ada, maka besar kemungkinan kegiatan KI ini atau si uang tabungan ini akan dikembalikan kepada orang tua. Jadi hasil dari menabung anak-anak ini itu sebagai persiapan saja dilakukan oleh orang tua sampai bulan Juni ya. Juni awal misalkan sampai di awal Juni, nanti bila mana COVID ini sudah mereda atau kita dapat melaksanakan kegiatan KI, kita insya Allah bisa melaksanakannya. Nah, adapun untuk teknis pemberangkatan itu, kalaupun memang jadi dilaksanakan di bulan Juni dan COVID sudah mereda, itu akan terpisah. Jadi setiap masing-masing jurusan, misalkan jurusan broadcasting atau jurusan animasi, bisa melaksanakan kegiatan kunjungan industri secara terpisah dengan jurusan-jurusan yang lain supaya menghindari kerumunan yang sangat banyak. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, adapun untuk biaya estimasi itu di angka 1 juta rupiah Bapak Ibu. 1 juta rupiah itu sudah dengan kunjungan industri, studi wisata, dan lain-lain. Begitu saja mungkin Bapak Ibu. Nah, program menabung ini bisa dilakukan atau dilaksanakan setelah ada komunikasi Bapak Ibu dengan para wali kelas yang insya Allah mungkin akan dilaksanakan di bulan Februari awal. Nah, uang tabungan ini akan anak-anak menabung di wali kelas masing-masing. Lalu nanti ketika sudah sampai pada hari H, nanti kita akan rekap dan rapatkan dengan Bapak Kepala Sekolah dan beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk memastikan jadi atau tidaknya dan disesuaikan dengan keadaan saat ini di saat pandemi ini. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir ya. Jadi kunjungan industri ini bisa dapat dilaksanakan. Mungkin itu pemaparan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Juli dari Wakahubin ya. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya menentukan juga Ibu bagi yang akan bertanya nanti ada angka posisi tanya jawab. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menyatakan pertanyaannya melalui chat di fitur meetingnya. Silakan saya juga dipersilakan nanti kami akan merekap beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang dilontarkan. Insya Allah nanti kita dari tim sekolah, dari Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah akan menjawab dari setiap pertanyaan. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan oleh Ibu Yuyun Yuniasi, SPD. Kami persilakan. Udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya kita bisa bertatap muka kembali setelah kita melaksanakan rapat di awal tahun pelajaran dan kita menyambung program kegiatan yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu untuk kelanjutan pembelajaran putra-putri Bapak Ibu sekalian. Untuk bidang kesiswaan sudah saya paparkan di semester pertama, termasuk sikap, perilaku, kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang pernah saya sampaikan. Di sini saya hanya menegaskan untuk syarat kenaikan kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Asep Najmuddin terkait dengan bidang kesiswaan, di mana syarat kenaikan kelas itu selain pengetahuan, keterampilan, juga sikap yang harus menjadi syarat mutlak kenaikan kelas. Maka dari itu, saya menghimbau kembali kepada Bapak Ibu untuk kerjasamanya untuk membimbing kembali, mengarahkan kepada putra-putrinya, terutama untuk sikap. Pertama, ketika pembelajaran daring maupun luring, untuk selalu mengingatkan agar bersinergi dengan kami dalam pembentukan akhlak, budi pekerti, serta perilaku yang lainnya, sehingga itu akan menunjang sekali hasil dari pembelajaran. Pertama yang ingin saya sampaikan terkait keadaan di masa COVID ini, yaitu pertama siswa memang untuk pembelajaran masih banyak, masih ada putra-putrinya yang masih tidak begitu mementingkan tugas yang diberikan oleh siswa yang
belum menyampaikan tugas-tugas hariannya. Yang kedua, selama pembelajaran daring juga diharapkan untuk menepati waktu, karena memang ketika pembelajaran sudah berlangsung, masih ada siswa yang sering terlambat untuk mengikuti pembelajaran daring. Untuk diingatkan kembali bahwa waktu belajar itu jam 7.30 sampai jam 11.15. Jadi siswa itu harus otomatis standby selama pembelajaran. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Untuk yang kedua, ketika pembelajaran memang nanti tatap muka, ketika dipersiapkan semuanya itu, mohon kerjasamanya juga untuk mempersiapkan diri kepada siswanya, baik itu seragam, kemudian penampilan, baik itu rambut dan lain sebagainya, supaya rapih ketika masuk ke sekolah kembali. Jadi tolong diingatkan lagi, jangan sampai putra-putri Bapak Ibu ketika memang sudah ada izin untuk tatap muka, putra-putri Bapak Ibu masih belum mengabaikan peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ya seperti rambut, kemudian bahkan mungkin ada rambutnya yang dicat, kemudian aksesoris lainnya dan seragam juga kalau memang itu kecil, kekecilan atau apapun itu tolong diperbaiki kembali sehingga ketika masuk semuanya sudah siap. Mohon itu saja kerjasamanya dari kami ya untuk penerapan sikap disiplin, etika dan lain sebagainya. Untuk program kesiswaan mungkin hanya ada 2 program yang dijalankan di semester ini. Sebenarnya banyak, tetapi karena kegiatan ekstrakurikuler itu tidak bisa kita jalankan secara otomatis, memang kita hanya pembelajaran tatap muka secara daring. Untuk program yang dijalankan di semester ini, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kurikulum, yaitu untuk bimbingan di bulan Ramadan yaitu Sanlat ya, nanti akan di-share bagaimana Sanlat itu sendiri setelah kita memasuki di bulan suci Ramadan. Dan yang mungkin terpenting bagi kami itu ada Gebiar Expo Pasim yang bisa dilaksanakan setiap tahun, itu adalah hari ulang tahun Yayasan Pasim, SMK Pasim, dan itu mungkin nanti akan kita peringati walaupun bentuknya secara sederhana, baik itu daring maupun itu hanya sebatas seremonial saja. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk di bidang kesiswaan ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya Bapak Ibu kepada perkembangan putra-putri kita. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek audio. Baik, terima kasih Ibu Yuyun dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang telah menyampaikan, memaparkan agenda atau program satu-satu. Mudah-mudahan Ibu di rumah bisa bekerja sama untuk memantau perjalanan pembelajaran sampai siswa kita melakukan pembelajaran di rumah. Terima kasih. Cek. Baik. Audio kaset. Nggak ada suaranya, Pak. Suara saya jadi mikrofonnya terus ini berubah, jadi mohon Bapak Ibu yang mikrofonnya harap di-mute-kan ya, jadi supaya suaranya jelas terdengar. Bapak Ibu selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Dipersilahkan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa melalui chat, panel chat ya yang disediakan oleh Zoom. Kami akan menyampaikan langsung ke
para wakil atau Bapak Kepala Sekolah. Dipersilakan Bapak Ibu bagi yang ingin tanya. Mangga Bapak Ibu dengan berdiri diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman, orang tua dari Christian, kelas 10. Saya hanya menyampaikan beberapa hal, mungkin saya dengan pemaparan tadi saya rasa sudah cukup jelas dan mungkin mudah-mudahan secepatnya lah COVID-nya selesai, karena mereda gitu ya, diangkat supaya tidak ada lagi. Jadi kalau untuk tabungan tadi saya lebih setuju, ini akan kepentingan kita juga. Mungkin kalau untuk pembelajaran, karena setiap hari anak saya juga mengikuti, cuma mungkin lebih perbanyak lagi tugas-tugas yang dari sekolah agar si anak ini tidak terlalu merasa bebas ketika daring ini gitu. Jadi ada kesulitannya ketika daring atau laring itu, yaitu anak merasa bahwa yang penting tugas-tugas dia selesai dan sebagainya. Setelah itu dia bisa main game online dan sebagainya. Nah ini yang saya rasa harus lebih ditambahkan lagi gitu, agar tugas-tugasnya juga. Ya mungkin itu saja sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, nanti ya baik Bu. Ya, baik Ibu, nanti setelah selesai surat izinnya hubungi Ibu langsung masuk ya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Agatha. Selamat pagi. Sudah di telepon, sudah ada di atas gitu. Halo. Itu udah ada. Tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan ya dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan menabung di acara kunjungan industri. Itu Bapak Ibu mungkin dengan wali kelasnya, teknisnya nanti bisa langsung men-share, wali kelasnya men-share di grup, kan biasanya kan Bapak Ibu semuanya sudah membuat grup dengan para wali kelas ya. Nah itu mungkin disepakati, jadi tidak perlulah untuk berkumpul secara tatap muka, karena kita menghindari masa PSBB ini, karena masa PSBB ini diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Februari Bapak Ibu. Jadi untuk mengefisienkan waktu, jadi lebih baik nanti Bapak Ibu wali kelas berkomunikasi dengan Bapak Ibu melalui WhatsApp atau grup yang sudah dibuatkan oleh wali kelas. Nah, adapun untuk kegiatan menabung ini, insya Allah bisa dilaksanakan di awal bulan Februari, Bapak Ibu. Besaran nominalnya itu tidak terpatok, itu kemampuan Bapak Ibu saja menabung. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada saja pertanyaan kedua yang di chat terkait seragam anak yang belum lengkap. Nah, insya Allah Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu ini akan saya langsung tindak lanjuti melalui ke manajemen
karena memang untuk seragam itu untuk unit atau untuk kita SMK tidak terlibat untuk masalah seragam. Nah, tapi jika ada di antara Bapak Ibu yang anaknya belum mendapatkan seragam, sedangkan pembayarannya telah lunas, mohon untuk segera menghubungi wali. Suaranya hilang, Pak. Bilang suaranya hilang, Pak. Ada ya, Bapak Ibu ya? Nah, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang telah melunasi seragam, silakan hubungi wali kelas dan boleh langsung menghubungi ke saya. Saya akan langsung insya Allah tindak lanjuti terkait seragam yang belum diberikan sampai saat ini. Mungkin itu untuk jawaban terkait seragam. Selanjutnya Pak Asep, silakan mengenai ini KBM. Iya, Pak Devi. ya. Itu mah Pak Devi. Oh, anu bieu nyarios kan? Pak Devi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Kepala sudah bisa menengahi. Ya Bapak Ibu, terkait KBM yang tadi disampaikan oleh Bapak Arif Rahman ya, orang tua dari Ridho, bukan, mohon maaf. Ya, untuk tugas Bapak Ibu, tolong diperbanyak tugas. Tadi pertanyaan, tolong diperbanyak tugas untuk siswa di rumah agar siswa di rumah tidak banyak melakukan kegiatan bermain game dan lain-lain. Ya Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah ada himbauan dari pemerintah terkait untuk kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan tugas. Ya, tugas yang diberikan kepada siswa ini, himbauan dari pemerintah dari Kemendikbud itu tidak boleh, himbauannya Bapak Ibu, tidak boleh tugas-tugas yang berat. Kenapa Bapak Ibu? Ini berhubungan langsung dengan pandemi yang sedang berlangsung, ini pandemi COVID-19. Di mana apabila siswa nanti dikhawatirkannya mendapatkan banyak tugas-tugas yang berat ya, mohon maaf Bapak Ibu, tugas yang berat, nanti akan berpengaruh kepada tingkat stres siswa, di mana nanti siswa akan menjadi lebih stres. Yang kita ketahui kalau stres berlebih nanti akan ada penurunan imun, dan yang kalau penurunan imun nanti lebih mudah terserang pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu memang sesuai himbauan dari pemerintah, kita memberikan tugas tidak yang berat-berat Bapak Ibu. Kita berikan tugas hanya misalkan membuat, kalau bahasa Indonesia kita membuat puisi beberapa bait seperti itu. Kalau matematika membuat hitung-hitungan yang memang sesuai dengan rumus-rumusnya. Kalau yang produktif ini biasanya untuk pelajaran produktif atau kejuruan akan diberikan tugas yang bersifat project ya. Jadi siswa tidak satu hari selesai, tapi biasanya akan dikerjakan terus-menerus sehingga bisa membuat siswa memberikan kesibukan untuk siswa di rumah selain daring seperti itu. Jadi untuk jawaban kepada Bapak Arif, kita berikan tugas-tugas yang sangat berat kepada siswa karena memang himbauan dari pemerintah seperti itu Bapak Ibu, tidak memberikan tugas-tugas yang berat, ditakutkannya, dikhawatirkan nanti siswa stres berlebih dan imunnya turun sehingga lebih mudah terkena COVID. Mungkin kita bisa berdoa saja Bapak Ibu agar semoga pandemi COVID ini segera selesai sehingga kita bisa normal kembali, belajar normal, bekerja normal, dan kehidupan kembali normal begitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari wakil yang lain atau Bapak Kepala, mangga dipersilakan. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, sedikit tambahan apa yang dipaparkan oleh Pakar Kurikulum sesuai dengan amanat Kementerian Pendidikan bahwa kita tidak boleh terlalu memberatkan untuk keadaan saat ini terkait masalah tugas juga. Bahkan rapat terakhir pun saya sama Bapak Ibu guru pun untuk tidak memberikan tugas yang terlalu banyak karena kita melihat kondisi saat ini secara psikologis pun kita harus memahami kondisi karena untuk kondisi COVID saat ini memang ini memberatkan siswa juga Bapak Ibu. Sehingga kalau kita memberikan tugas yang banyak, khawatir daya imun yang disampaikan oleh tadi Waka itu akan menurun. Syukran. Silakan Bapak Ibu. Pak Asep, ada suaranya saya?
Ya, baik. Tadi ada juga Bapak Ibu, Pak Asep ada pertanyaan juga dari Ibu Ida ya. Kalau pembelajaran menggunakan Zoom agar anak lebih semangat dan berinteraksi, ada interaksi atau bisa dibuatkan mungkin 1 bulan sekali. Nah, mungkin dari kurikulum mangga Pak Asep. Ya Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Zoom itu sebenarnya kita sudah tidak mewajibkan ya Bapak Ibu. Kita bahasanya tidak mewajibkan karena ini tergantung kepada Bapak Ibu guru yang ada di lapangan ya Bapak Ibu. Dan kita juga menyesuaikan dengan kondisi siswa peserta didik di setiap rumah, mungkin di daerah juga yang memang untuk sinyal HP tercovernya sedikit. Sehingga untuk Zoom ini kita laksanakan memang tidak setiap hari ya Bapak Ibu. Memang ada kadang beberapa kali untuk Bapak Ibu gurunya kita di Google Classroom atau di WhatsApp atau di Telegram atau di grup lainnya. Sehingga masih kedengaran Pak Agus? Koneksinya tidak stabil. Ya, sehingga pembelajaran pun yang kita laksanakan secara daring mampu untuk bisa memenuhi kompetensi yang ada, walaupun dari pemerintah ada beberapa kompetensi atau indikator yang memang dihilangkan, sehingga pembelajaran daring ini kita harapkan bisa efisien walaupun kita mengejar kompetensinya tidak full. Begitu Bapak Ibu. Untuk sarannya Ibu tadi untuk Zoom dilaksanakan sebulan sekali, saya sebenarnya setujunya malah setiap hari Bapak Ibu ya, karena enaknya setiap hari bisa langsung tatap muka, tapi kita kembalikan lagi pada orang tua dan kepada Bapak Ibu guru yang ada di lapangan, kepada khususnya untuk siswa yang memang di rumahnya itu, mohon maaf ya Ibu, rumahnya itu di daerah, sehingga kita sangat kesulitan untuk bisa berbagi yaitu koneksi dan lain-lain. Jadi ya kita maklumi untuk Zoom kita laksanakan kadang tidak setiap hari, kadang seminggu atau kadang sebulan sekali, seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Asep atas jawabannya. Mudah-mudahan tetap bisa terlaksana KBM yang optimal ya Pak Asep dan Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada dari Bapak Ogut Ucup untuk terkait tabungan. Mungkin ini Pak Juli bisa menjawab kapan mungkin akan dimulai ataukah ada rapat dengan baik, terima kasih Bapak Agus, Bapak Ibu semuanya. Saya perjelas lagi informasi terkait tabungan untuk kunjungan industri ini. Insya Allah kami dari manajemen sekolah akan menginstruksikan kepada wali kelas. Jadi nanti wali kelas secara teknis akan mengkoordinir Pak kegiatan menabung ini sekemampuan Bapak Ibu, ditargetkan untuk kepentingan kunjungan industri. Nanti untuk komunikasi, koordinasi, wali kelas dapat melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu di WhatsApp. Jadi tidak tatap muka ke sekolah. Itu aja sih untuk mempermudah dan supaya juga mematuhi protokol kesehatan. Gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasannya. Bapak Ibu, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 9. Akhirnya acara rapat sosialisasi program semester genap tahun 2020-2021 telah selesai. Bapak Ibu, terima kasih. Untuk kesimpulannya, baik Bapak Ibu, untuk informasi mengenai apabila ada yang kurang jelas atau kurang mendetail gitu, mendetil, bisa kita di-share ya Pak Asep kontak dari Bapak Ibu
wakil kepala sekolah untuk bisa menjelaskan terkait program apa yang telah dipaparkan Pak Asep. Bisa di-share atau di-share? Mungkin nanti kita akan sampaikan langsung kepada wali kelas ya Bapak Agus ya. Baik Bapak Ibu, secara teknis tadi sudah disampaikan Pak Juli untuk terkait nabung. Insya Allah mungkin itu untuk pertanyaan Ibu Sari ya. Jadi barangkali mohon maaf untuk pertanyaan Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian, atas kerjanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga rapat kali ini bisa bermanfaat. Saya selaku pemandu acara izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kecil itu nggak oke gitu ibu teh ibu sama siapa guys tadi mana ngomong aku guru Bu, untuk teknisnya nanti ada info dari kan kayaknya di etakin kawan
Menanggapi itu ibu. Mata teka denge. Bila mata muncul. Teman-teman teh nyaho rapat naon